Baik, kita mulai aja pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, mungkin dari materi kemarin ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, baik kalau paham, karena pelajaran hari ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Ya, jadi pada saat kita kemarin belajar mengenai Scratch, bagaimana menginstal Scratch, ya baik itu mobile maupun online dan desktop. Kemudian minggu kemarin kita belajar mengenai menu-menu yang ada di tampilan Scratch dan blok-blok perintahnya. Sekarang kita hari ini akan bagaimana membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan Scratch, ya seperti itu. Baik, sekarang Pak Wasi akan tampilkan layarnya. Baik, layarnya sudah Pak Wasi tampilkan sambil Pak Wasi jalankan Scratch-nya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan Scratch. Yang Pak Wasi temukan nanti adalah Scratch dengan berbasis desktop, dan nanti kalau misalkan koneksinya bagus, nanti kita akan belajar dengan menggunakan mobile. Ya, jadi pertama-tama kita jalankan dulu desktop. Ini untuk desktop dan online sama ya. Jadi kalian boleh pakai desktop, pakai online ini yang menggunakan komputer atau laptop atau HP yang langsung online. Ya, langkah yang pertama kita buat dulu project baru. Ya, membuat project. Oke, ada yang mau ditanyakan siapa? Yang bertanya? Aditya? Oh, enggak, nyoba aja. Oke. Ya, jadi kita membuat project baru dulu. Klik menu, file, terus kemudian klik new. Jadi klik menu file seperti ini. Terus kita klik new. Nah, nanti akan ada muncul project kosong baru. Ya, seperti ini. Kemudian, setelah project ini kita buat, project baru ini kita buat, langkah yang kedua yaitu kita memberikan background di aplikasinya. Yaitu kita masuk ke stick. Ini ya di sebelah kanan bawah ada stick. Ya. Terus kita arahkan panahnya ke gambar ini, gambar gunung ini. Ada tulisannya choose a backdrop. Nah, ini kita klik. Ya. Kemudian kita pilih backdrop atau backgroundnya apa? Yang sesuai dengan tema kita. Misalkan di sini Pak Fauzi temanya adalah kota misalkan ya. Colorful of city. Pak Fauzi klik. Nah, nanti otomatis background ini akan muncul sesuai dengan yang kita klik. Ini ya. Seperti itu. Ya, jadi setelah membuat project kita masukkan backdropnya. Ya, ini seperti ini. Ya, backdrop atau backgroundnya. Yang ketiga, kita menyiapkan sprite. Sprite itu objek. Objek yang akan mengisi aplikasi kita. Standarnya adalah kucing. Langkah-langkahnya arahkan mouse ke sprite bin. Sprite bin itu posisinya ada di sebelah kiri. Ya, jadi di sini. Nah, ini sprite bin. Ada di sebelah kirinya stick bin atau backdrop tadi. Nah, di sini. Kemudian arahnya sama, yaitu arahkan ke gambar kucing bawah ini. Ya. Nah, ini gambar kucing bawah ini. Ya, ini. Kita arahkan, tulisannya adalah choose a sprite. Kemudian kita klik.
Nah, kita pilih. Kita mau memasukkan apa di situ. Ya, misalkan mau memasukkan ini base misalkan. Nah, nanti ada base di sini. Ya, mau memasukkan mobil, bisa tambah. Ya, misalkan mobil, kita cari mobil. Nah, misal mobil lah seperti ini. Ya, jadi ini, ya, ini adalah menambahkan sprite. Misalkan kalian nggak suka, waduh, salah pencet atau nggak cocok ya, mau diganti bisa. Caranya sprite-nya kita hapus. Mana yang mau kita hapus sprite-nya? Misalkan kucing, mau dihapus. Ya udah kita pilih dulu kucing di sini. Nanti akan muncul gambar tempat sampah. Nah, ini kita klik, kita hapus. Nah, sehingga kucingnya nanti akan hilang. Tinggal base sama mobil. Ya, ini. Inilah adalah langkah yang ketiga. Langkah yang keempat yaitu menambahkan perintah-perintahnya dari blok pellet. Jadi silakan kamu tambahkan perintah-perintahnya dari blok pellet. Langkah-langkahnya, yang pertama spread-nya itu diklik dulu. Mana spread yang mau kita berikan perintah. Nah, itu kita klik dulu. Ya. Terus kemudian kita masuk ke tab code. Kemudian kita pilih bloknya yang mana yang mau kita tambahkan. Kalau gerak berarti kita masuk ke motion. Setelah kita pilih bloknya, kita tarik ke script area. Sebentar ada yang gabung. Ya. Yang bergabung silahkan jangan lupa isi absen ya. Ya, jadi kita masukkan ke script area. Ulangi terus sampai semuanya itu masuk. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Gak ada, Pak. Pak. Tidak ada. Oke, Bapak saya lanjutkan. Ya, jadi seperti ini. Misalkan kita mau mobil ini bergerak ke depan. Ya, mobil ya. Maaf, base dulu. Base misalkan base bergerak ke depan. Nah, maka kita klik dulu base-nya. Ya, kita klik dulu base-nya. Terus dia mau bergerak ke depan. Ya sudah, kita geser aja. Nah, mau move itu kan pindah ya. Pindah 10. Nah, seperti ini. Ya, maka base-nya kan bergerak 10 langkah. Nah, ini. Ini kalau kita klik. Mau 10 langkah tapi kita nggak mau ngeklik. Jadi 10 langkah itu mau kita apa? Kita ulang, bisa. Yaitu dengan klik tombol kontrol, kemudian kita repeat. Gandengkan dengan move tadi. Nah, nanti bis itu akan bergerak 10 langkah sebanyak 10 kali. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini misalkan dibuat 30 misalkan. Nah, ya seperti ini. Nah, ya ini. Ya, ini misalkan bis. Kita mau ngerubah juga untuk yang mobil. Jadi sudah kita klik mobilnya. Apa? Misalkan sama. Ya, repeat 10 kali, langkah 10 kali misalkan ini. Nah, kita klik. Nah, maka nanti mobilnya yang bergerak. Nah, seperti ini. Ya. Pak, gimana ya kalau misalkan mobil dan bis bergerak bersamaan? Kita tambahkan di sini yaitu di event, yaitu when bendera hijau klik. Jadi kita tambahkan baik itu di mobil maupun di bis. When bendera hijau ini klik. Ini maksudnya apa? Jadi pada saat ini diklik, maka semua spread itu yang diberi perintah ketika bendera hijau diklik, maka semuanya akan bergerak seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Kita ulangi. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nih, ya. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi kalau kamu mau menambahkan yang lain pun boleh. Misalkan hijau. Setelah ini, setelah 10 step, ada muncul misalkan. Diberi kata-kata aku menang, misalkan contoh ya. Bisa tambahkan aja.
Ya, jadi pada saat kita klik hijau ini, nah muncul aku menang. Ya, ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Oh, hanya nyebab bel ya. Jadi seperti itu. Setelah selesai, setelah kita selesai, ini siapa? Halo, siapa ini? Yang klik Raffi? Raffi Rizky, ada yang mau bertanya? Cinta? Bertanya Cinta? Enggak? Oke, baik. Mau lanjutkan. Setelah selesai, hasilnya kita simpan dengan klik file, kemudian save to your computer. Ya, nah, kamu beri nama. Ya, boleh misalkan tugas siapa? Misalkan tugas Zainal misalkan ya. Nah, terus kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, mana akan berubah menjadi tugas Zainal. Ya, jadi Kak, tujuannya kenapa harus simpan? Nanti kita bisa ngulangi lagi. Misalkan seperti ini ya, kita buat baru. Kan dia ketutup. Waduh, saya nggak mau rubah baru, saya mau melanjutkan yang kemarin. Bisa, berarti kita klik file, load from your computer. Nah, kita cari mana misalkan tugas Zainal. Nah, ini nanti kita bisa menambahkan perintahnya. Oh, aku nambahkan lagi. Ini tadi aku menang ditambahkan sound misalkan. Ya, sound suara. Aku menang ditambah suara. Ya. Nah, ini misalkan suaranya pop gitu ya. Kita ulangi. Nah, pup. Ya. Ada suara pup. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini caranya kita eh membuat aplikasi sederhana dengan Scratch. Seperti itu. Ya. Jadi kalian harus pahami perintah-perintah yang ada di sini. Ya, motion ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Silakan kalian pelajari. Seperti kemarin kalian membuat tugas. Ya, itu. Oke? Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham, Pak. Baik, sekarang Pak, saya mau nanya, Pak. Oh, iya, silakan Narfian. cara gerakin backgroundnya bisa digerakin, Pak? Backgroundnya bisa digerakkan, bisa. Tapi digerakannya itu kadang hanya berganti-ganti ceng background bisa. Jadi di sini pada saat di sprite di sini, ya kamu tambahkan backgroundnya. Nanti ada backdrop 1, backdrop 2, backdrop 3. Kamu tambahkan di sini. Dulu berapa banyak backdropnya yang mau kamu ubah. Ya, setelah itu nanti di sini ada perintah untuk mengganti backdrop. Nah ini, switch backdrop to atau next backdrop. Bisa. Jadi misalkan seperti ini, Pak Wasi tambahkan backdrop yang ketiga itu misalkan mana ya? Ini t-shirt ya. Nah, ini seperti itu. Jadi Pak Wasi pilih dulu di sini ya. Pak Wasi pilih backdrop yang kedua. Ya, jadi di sini pada saat base itu bergerak ya, backdropnya nanti kalau sudah finish ya, misalkan ini ya dari apa dari padang pasir, nanti akan berganti ke colorful bisa seperti ini ya. Jadi di sini, jadi pada saat kita klik, nah backgroundnya bisa berganti ya, seperti itu. Tapi harus dimasukkan dulu ke sini ya, ini. Jadi seperti itu. Atau bisa di awal dirubah dulu bisa. Jadi misalkan ini ya. Jadi tadi base ya awalnya adalah
kita rubah backdropnya, yaitu ke colorful, nanti finishnya ke dessert. Bisa. Jadi pada saat ya, ya. Jadi seperti ini, kita klik hijau. Nah, seperti ini. Oke, paham? Bisa lihat, Arfian? Ya Pak, paham. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Pak. Tidak ada. Baik, kalau sekarang selanjutnya Pak Bos akan menjelaskan kalau menggunakan HP ya. Jadi yang pakai HP, apa sih tunjukkan ya. Ini Pak Fauzi pakai HP Pak Fauzi. Ya. Ntar Pak Fauzi koneksikan dulu. Ini bagi yang pakai HP ya. Mulai sekarang. Nah, seperti ini ya. Jadi kita install, kemarin sudah Pak Fauzi tunjukkan cara install. Jadi kita install dulu aplikasi Scratch.jr ini. Kemudian kita klik Scratch.jr-nya. Nah, seperti ini. Ya. Kita tekan, kita klik home ya. Jadi kita klik home. Nah, di sini. Kalau kita membuat project baru, tinggal menekan tanda plus. Di sini. Ya. Nah, tadi awal setelah kita ini buat project baru, mengganti backdrop atau backgroundnya tinggal klik sini. Gambar pemandangan ini kita klik. Nah, kita tinggal milih mana yang mau kita ini. Kita buat misalkan tadi kota ya, kita klik kota. Terus setelah kita pilih kotanya, city ini, kita centang. Nah, nanti backdropnya akan berubah. Kemudian, di sini untuk menambahkan sprite, dengan klik panah yang ada di sini. Kita klik panah, plus. Sorry. Jadi kita klik plus, kita cari ya, mana yang mau kita tambahkan. Misalkan di sini ada mobil. Kita klik aja mobilnya, terus kita centang. Nah, nanti ada mobil di sini. Ya, seperti ini. Ya. Mau ngapus bisa, yaitu dengan klik cat ini, misalkan catnya mau dihapus, diklik cat terus kemudian ditekan lama ya, hingga muncul silang merah di sini. Nah, ini silang merahnya terus diklik. Nah, maka nanti catnya akan hilang. Ya, setelah kita nambahkan sprite, nambahkan backdrop, baru kita membuat aplikasinya, yaitu dengan ini. Ya, ini misalkan ini slide. Ya, maju ke depan ini misalkan ya. Nah, ini. Terus berapa langkah kita tinggal klik di angkanya ini. Di angka 1 ini. Ya. Ini agak susah memang. Nepatkan jarinya ya. Kalau jari kita kebesaran kadang susah lah. Ini setelah kita klik berhasil, nah, di sini kita isi misalkan berapa? Misalkan 99. Ya. Jadi nanti mobil ini akan bergerak 99 langkah. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya mobilnya jalan. Ya, jadi mobilnya jalan sebanyak 9 langkah. Cuman di sini kelebihannya kalau pakai HP, ya, dia bisa mobilnya kalau sudah keluar dari situ akan kembali lagi ke sini. Beda dengan pakai komputer. Ya, ini. Silakan kamu tambahkan perintahnya apa aja di HP. Tapi di HP kekurangannya, ya, kita tidak bisa nyimpen. Jadi dia otomatis. Kalau kita sudah selesai, ya sudah. Kita tidak akan bisa nyimpen seperti tadi. Adanya di sini dia. Adanya di project ini. Ya. Kita tinggal pernah bikin project berapa. Nah, ini untuk yang pakai HP. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tugas, silakan buat apa seperti ini. Tugas. Nah, ini kamu harus kalau yang pakai HP, yang dikirim adalah videonya. Video proses ini berjalan. Jadi misalkan di sini project 3 tadi ya. Ya. Nah ini. Jadi kamu jalankan semua perintahnya di screen recording. Jadi rekam layar.
Di HP kan ada fasilitas rekam layar. Kalau nggak ada ya berarti kamu cari di Play Store, install aplikasi rekam layar. Jadi pada saat ini dijalankan, ini direkam. Nah, hasil rekamannya itu yang dikirim ke link yang Pak Bosi akan berikan kalau nanti tugasnya seperti ini. Ya, jadi ini pada saat seperti ini bergerak ini direkam. Ya, jadi pakai aplikasi screen recording. Jadi seperti ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak Bosi nggak kecepatan ya ngajar kan? Halo? Jelas? tidak, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Baik, kalau jelas, sekarang Jelas, ah, Pak. ya kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang tugasnya hari ini yaitu ya tugasnya hari ini adalah kamu membuat aplikasi sederhana dengan syarat yang pertama harus ada background atau backdropnya, tidak boleh backdrop warna putih. Jadi terserah kamu pakai backdrop atau background apa, ya. Yang kedua, di dalamnya harus diberi nama, kelas, dan nomor absen. Di dalam aplikasinya harus diberi nama, kelas, dan nomor absen. Seperti kalau kita pakai HP, ya kalau kita di sini pakai aplikasi HP, memberikan nama, kelas, dan nomor absen dengan ini, klik ABCD ini. Nah, ini diklik terus beri nama. Namamu siapa? Misalkan di sini tadi Zainal misalkan. Zainal 7C. Ya, absen berapa? Misalkan absen 500 misalkan. Ya. Ini setelah ini selesai. Nah, nanti akan ada nama Zainal di sini. Di atas ini. Ya. Jadi ada nama Zainalnya. Ya, kalau pakai komputer ya silakan dicoba-coba ya. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian setelah itu syarat ketiga yaitu sprite itu yang digunakan selain kucing. Ya. Jadi kalian gunakan sprite selain kucing. Seperti tadi Pak Wasi contohkan, ada mobil, ada bis, ada orang atau apa, pokoknya selain kucing. Yang keempat, sprite itu harus bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi satu kali perintah, itu satu kali aplikasi ini bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kemudian berputar searah jarum jam, berputar berlawanan arah jarum jam. Yaitu dalam satu perintah. Ya, itu syarat-syaratnya. Nanti apabila sudah selesai, ya, aplikasinya bisa kirim ke tugas. Jadi kalau kamu pakai ini, silakan klik file save. Hasil save-nya ini nanti yang dikirim ke sana. Ini SB3-nya ini. Tapi kalau kamu pakai HP, silakan di video. Oke? Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Apakah di video ya, Pak? Kalau pakai HP harus video. Tapi kalau pakai komputer tadi yang aplikasi ini, desktop ini, bisa langsung di save, kemudian nah ini aja yang dikirim. File SB3-nya ini aja yang dikirim. Kalau pakai komputer. Tugasnya di video ya, Pak? Ya, yang pakai HP di video. Betul. Kalau pakai komputer nggak apa-apa kan, Pak? Boleh, silakan. Kamu boleh pakai komputer, boleh online, boleh HP. Ya, boleh. Silakan. Terserah kamu pakai yang mana. Ya, jadi ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak. Tidak. Cinta, mau bertanya? Tekan resen. Sudah jelas ya? Sudah jelas kan tugasnya? Jelas, Pak. Ya, Raffi, mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, nanti setelah ini link tugasnya akan Pak Wasi berikan, ya, beserta video ini nanti akan Pak Wasi upload ke YouTube, nanti linknya Pak Wasi berikan kalian, silakan kalian bisa lihat di YouTube kalau misalkan ada yang mau diulang kembali pembelajaran pada pagi hari ini, ya, itu.
Baik, itu yang bisa Pak Fauzi sampaikan pada pertemuan hari ini. Sayang ini yang bergabung berkurang ya. Tadi 20 bisa nyampe 20 sampai 29. Sekarang tinggal 23. Ya. Seperti itu. Baik. Jangan lupa yang belum absen silakan absen ya di chat ya. Untuk bukti rekap Pak Fauzi. Ya, ini ada masuk lagi nih satu orang. Baik, sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nanti minta tolong Sisil kirim Pak Fauzi untuk rekap absensinya hari ini ya. Iya, Pak. Baik. Sebelum diakhiri, sekali lagi pesan Pak Fauzi, tolong untuk anak-anak semuanya jaga kesehatan, selalu gunakan masker kalau di luar, selalu cuci tangan, perbanyak cuci tangan, dan yang terakhir selalu jaga jarak. Ya, tetap semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.